Pernah gak sih kalian heran, kenapa harga besi itu bisa berubah-ubah? Hari ini murah, seminggu kemudian naik, terus beberapa bulan bisa turun lagi. Kadang bikin bingung apalagi buat orang yang lagi siapin proyek bangunan. Bayangin deh, kalian udah ngitung-ngitung biaya bangun rumah, tiba-tiba harga besi naik. Budget langsung kacau. Makanya harga besi ini jadi salah satu hal yang paling sering ditanya customer di toko material. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin harga besi naik turun? Apakah karena bahan bakunya? Atau mungkin karena kurs dolar? Atau malah gara-gara proyek pemerintah yang lagi jalan. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas faktor-faktor yang bikin harga besi gak pernah stabil. Biar kalian lebih paham sebelum belanja material. Jadi, stay tune ya, jangan di skip. Sekarang kita coba lihat dulu sebenarnya besi itu sepenting apa sih dalam kehidupan kita. Jawabannya penting banget. Hampir semua yang ada di sekitar kita itu ada peran besinya. Mulai dari hal kecil di rumah kayak pagar, jemuran, rak, sampai rangka atap. Semuanya pakai besi. Naik level sedikit, besi juga jadi tulang punggung untuk bangunan rumah, ruko, atau gudang. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, gedung-gedung tinggi, jembatan, bahkan stadion besar, semuanya berdiri kokoh berkat besi. Artinya, besi itu bukan cuma sekedar material biasa. Dia jadi fondasi penting yang bikin pembangunan bisa berjalan, dari skala kecil sampai mega proyek. Nah, karena dipakai di mana-mana, wajar banget kalau harga besi selalu jadi bahan perhatian banyak orang. Faktor pertama yang bikin harga besi naik turun adalah bahan baku utama, yaitu biji besi. Besi yang kita pakai sehari-hari itu awalnya berasal dari biji besi yang ditambang dari dalam tanah, terus diolah di pabrik baja. Nah, harga biji besi di pasar internasional itu fluktuatif banget. Kalau harga biji besi di dunia naik, otomatis segala produk seperti besi beton, hollow, atau wave juga ikut naik. Sebaliknya, kalau harga biji besi turun, biasanya harga produk juga turun. Contohnya kalau negara penyuplai utama biji besi seperti Australia atau Brasil lagi ada gangguan produksi, misalnya karena cuaca ekstrim atau masalah logistik, stok bahan baku berkurang. Dampaknya harga biji besi bisa melonjak dan itu langsung berpengaruh ke harga besi di Indonesia juga. Faktor yang kedua yang bikin harga besi naik turun adalah kurs dolar. Kenapa dolar ngaruh? Karena sebagian besar bahan baku baja, mesin produksi, sampai peralatan pendukung itu masih impor. Jadi, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, otomatis biaya impor jadi lebih mahal. Nah, kenaikan biaya itu akhirnya ikut mendorong harga besi di pasaran naik juga. Sebaliknya, kalau rupiah menguat, biaya impor bisa lebih murah dan harga besi punya peluang buat turun. Makanya, buat orang yang kerja di bidang konstruksi, kurs dolar ini sering banget diperhatiin. Karena efeknya langsung terasa ke harga material termasuk besi. Faktor ketiga yang bikin harga besi naik turun adalah permintaan pasar. Logikanya simple. Kalau permintaan tinggi sementara stok terbatas, harga pasti ikut naik. Contohnya, ketika ada banyak proyek pemerintah yang lagi jalan bersamaan, kayak pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, atau perumahan massal, permintaan besi langsung melonjak drastis. Karena kebutuhan tinggi, supplier dan pabrik pun menaikkan harga. Sebaliknya, kalau proyek lagi sepi atau permintaan berkurang, harga besi bisa cenderung turun dan lebih stabil. Jadi naik turunnya harga besi ini kadang mengikuti tren pembangunan di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Faktor keempat yang sering bikin harga besi berubah adalah ongkos produksi dan transportasi. Faktor keempat yang sering bikin harga besi berubah adalah ongkos produksi dan transportasi. Kenapa penting? Harga besi itu barang berat, jadi biaya produksinya besar. Ditambah lagi ongkos kirimnya juga gak murah. Kalau biaya energi naik, misalnya listrik, gas, atau bahkan batu bara buat peleburan besi, otomatis biaya produksi di pabrik ikut membengkak. Dan kalau harga BBM naik, biaya distribusi dari pabrik ke gudang atau toko material juga ikut meningkat. Semua tambahan biaya itu akhirnya ditanggung oleh konsumen, sehingga harga besi di pasaran bisa ikut naik. Artinya, bukan cuma bahan baku dan permintaan pasar aja yang ngaruh, tapi faktor biaya operasional sehari-hari juga punya peran besar. Lalu, apa sih dampak naik turunnya harga besi buat kita sebagai konsumen? Dampaknya cukup besar, apalagi buat yang lagi bangun rumah atau jalanin proyek. Kalau harga besi tiba-tiba naik, otomatis budget pembangunan bisa bengkak. Ada yang akhirnya terpaksa beli cepat-cepat biar gak makin mahal. Ada juga yang milih nunda proyek karena nunggu harga turun lagi. Di sisi lain, kalau harga besi sedang turun, banyak orang memanfaatkannya buat stok material lebih awal. Tapi masalahnya, kita gak pernah tahu pasti kapan harga bakal naik atau turun. Karena semua faktor-faktor tadi bisa berubah sewaktu-waktu. Itulah kenapa penting banget buat update harga sebelum mulai proyek, biar anggarannya lebih terkontrol dan gak kaget di tengah jalan. Jadi, kalau kita rangkum, naik turunnya harga besi itu dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari bahan baku biji besi, kurs dolar, permintaan besar dan proyek besar, sampai ongkos produksi dan transportasi. Itu sebabnya harga besi gak pernah benar-benar stabil. Kadang naik drastis, kadang turun, tergantung kondisi pasar dan faktor global maupun lokal. Nah, kalau menurut kalian, mending beli besi pas harga lagi stabil atau berani nunggu momen harga turun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar baja. Kalau kalian lagi cari bahan bangunan,
bisa hubungi marketing kita di bawah ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.